Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel buat Gaptek. Kali ini buat full review Samsung Galaxy A02s. Harganya mulai dari 1,8 jutaan buat yang varian RAM 3GB dan storage 32GB, dan ada yang varian 4GB dan storage-nya 64GB di 2 juta pas. Apa aja yang ditawarkan HP ini dan apakah bisa bersaing dengan HP-HP lain di kelas harganya? Yuk kita simak ulasannya. Oke, kita mulai videonya dari catatan-catatan yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian meminang sebuah Samsung Galaxy A02s ini. Jadi di harga 1,8 jutaan, Samsung Galaxy A02s ini irit sensor. Nggak ada sensor gyroskop, nggak ada juga sensor magnetiknya. Sampai nggak ada sensor sidik jari juga. Jadi kalau mau unlock layar pas lagi pakai masker misalnya, harus ketik PIN atau password. Jadi ribet. Kalau lihat speknya, Samsung Galaxy A02s ini tuh sepantaran sama Redmi 9C kali ya, yang harganya mulai dari 1,4 jutaan untuk yang varian RAM 3GB dan storage 32GB aja. Hanya, ya seperti biasa, kalau Xiaomi barangnya goib, jadi nggak ready stock. Kalau pesaing dari Realme-nya ada Realme C12 yang harganya nggak jauh di 1,8 jutaan juga sekarang, kurang dikit lah. Realme sekarang harganya sama Samsung ya, luar biasa. Kalau mau yang lebih murah, paling ada Realme C11 di 1,5 jutaan, ready stock, tapi RAM-nya cuma 2GB. Itu dia para pesaing yang performanya kurang lebih sekelas sama Galaxy A02s ini. Skor benchmark Antutunya mirip-mirip soalnya. Kualitas displaynya juga sekelas, sama-sama masih HD, belum Full HD. Build quality-nya sama-sama entry level banget, walau Redmi 9C menurut saya sedikit lebih cakep lah finishing back covernya. Baterai Samsung Galaxy A02s ini 5000 mAh, ini menurut saya udah cukup banget. Kalau nggak dipakai main game berat, bisa kuat 2 hari 2 malam. Kualitas speaker built-in-nya juga ya udah sesuai dengan harganya. Yang penting keras dan nggak pecah. Walau memang terdengar agak tipis suaranya. Jadi intinya ya ini kelas HP entry level dari Samsung lah. Jadi harganya menurut saya cukup sah kalau dijual sedikit lebih mahal dibandingkan produk keluaran Xiaomi atau Realme. Ya nggak? Oh, nggak juga. Selain nama besar Samsung tadi, yang artinya lebih bergengsi, lebih terpercaya, harga jual kembalinya lebih tinggi, sampai service centernya lebih tersebar di pelosok negeri, Galaxy A02s ini menawarkan fitur fast charging 15 watt. Lumayan, jarang ada untuk kelas harganya. Kemudian produk-produk Samsung juga terkenal sama layarnya yang sangat responsif, bahkan sampai ke produk entry levelnya kayak di Galaxy A02s ini. Sama produk-produknya Xiaomi. Kalau Realme tuh biasanya layarnya agak delay sedikit. Dan terakhir kalau di HP-HP kelas menengah atau HP mahal, mungkin poin ini tuh nggak begitu ngaruh ya. Tapi kalau buat HP-HP entry level yang hardware-nya pas-pasan, poin kematangan UI atau optimalisasi UI ini tuh sangat-sangat penting jadinya. Karena ya, walau kita tadi udah sama-sama lihat skor Antutunya tuh sama ya, tapi One UI-nya Samsung tuh berasa sedikit lebih gesit gitu lah. Jadi feel-nya nggak kayak HP entry level amat lah. Lebih enak dipakainya, lebih mulus, nggak bikin gemes gitu, atau kesel nunggu loading atau nemu lag di mana-mana misalnya. Buat gaming juga ternyata paduan chipset lawas Snapdragon 450 sama One UI 2.5 ini optimal loh, asli. Karena dipakai main PUBG di settingan smooth high, surprisingly playable banget gamenya. Hanya sayangnya buat saya nggak ada gyroskop aja di sini. Tapi tadi saya bilang optimal loh ya untuk ukuran HP dengan skor Antutu di bawah 10 ribuan. Sejauh pengalaman saya, Galaxy A02s ini adalah yang paling lancar main PUBG-nya. Nah, masalahnya sesuai sama video rekomendasi akhir tahun yang kemarin saya upload, di harga 1,8 jutaan kata saya kemarin, jawarannya adalah si Redmi 9. Nah, kalau buat main PUBG atau main game-game lainnya, jelas Galaxy A02s ini kebanting performanya. Skor Antutunya aja jomplang banget. Kalau Poco M3 saya belum pegang ya, jadi sementara no comment dulu. Oh iya, ngomong-ngomong kualitas kameranya gimana nih? Nah, untuk kelas harga 1 jutaan, 13 megapiksel ya sebenarnya ya gitu-gitu aja lah kameranya ya. Hanya memang color sayangnya si Galaxy A02s ini terlalu natural lah kalau menurut selera saya pribadi ya. Jadi kurang instagramable gitu lah. Warnanya tuh kurang dikeluarin, sama gambarnya tuh nggak berusaha dibikin biar kelihatan lebih tajam sama softwarenya. Jadi terkesan apa ya?
ya kurang greget gitu lah, atau kurang nendang. Tapi apakah ini artinya jelek? Saya terus terang belum berani ngejudge ya, karena kalau lihat komentar video-video saya yang udah-udah, ternyata banyak yang suka hasil yang natural kayak gini. Walau saya sendiri nggak termasuk kalangan tersebut. Oke? Hasil selfie-nya juga lumayan aja, rata-rata lah kualitasnya. Sama juga sama perekaman videonya, ya rata-rata lah, belum bisa stabil hasilnya. Walau gambarnya sih lumayan oke. Oke guys, ini dia contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A02s. Seperti ini di resolusi Full HD 30 frame per second ya guys. Kita ada di Floating Market Lembang, Bandung. Keren banget ya guys. Dan ini adalah perekaman kamera depan videonya di resolusi sama Full HD 30 frame per second dari Samsung Galaxy A02s. Banyak handphone yang direview, jadi agak-agak bingung ketukar-tukar. Kurang lebih seperti ini. Stabilisasinya ya beginilah. So itu dia guys, kupasan versi obat gaptek tentang Samsung Galaxy A02s ini. Untuk fansnya Samsung, santai aja, karena ternyata HP ini tuh nggak hanya jualan nama besar Samsung aja. Karena di sini udah dikasih fast charging, sensitivitas layarnya juga keren banget. Dan yang paling penting, software engineer-nya Samsung tuh ternyata lebih berpengalaman dalam ngoptimalin performa. Walau sayang bangetnya, di sini belum dikasih fingerprint scanner. Sedangkan untuk kaum mendang-mending, Redmi 9 secara overall memang terasa ya itu, lebih mending. Karena punya performa hardware yang signifikan lebih tangguh dan resolusi layar Full HD yang pastinya lebih tajam. Oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.